Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Wiwin Winayawati sebagai guru BK. Kali ini akan memberikan tema dalam layanan bimbingan klasika dengan judul pilihan karir setelah lulus SMA. Mengapa pilihan karir setelah lulus SMA menjadi tema yang saya angkat? Karena untuk siswa SMA kelas 12 khususnya, pada saat ini remaja sedang memasuki masa periode realistik, di mana tugas perkembangan karirnya remaja berada dalam tahap eksplorasi, di mana terjadi pengambilan keputusan yang meningkat. Berdasarkan hasil survei pada beberapa satuan pendidikan kabupaten kota di Jawa Barat, terdapat suatu kecenderungan bahwa masalah karir di sekolah tingkat SMA di antaranya remaja mengalami kesulitan dalam pengambilan keputusan karir. Sehingga ada harapan ideal bahwa remaja diharapkan pada periode ini telah memiliki kematangan karir, yakni telah menunjukkan kepedulian, keingintahuan, kepercayaan diri, dan konsultatif, serta eksplorasi berbagai kemungkinan untuk memasuki bidang karir tertentu. Sebab itu, menyediakan layanan bimbingan yang mampu menjawab cara yang lebih praktis dan rasional untuk membantu peserta didik menjadi suatu keniscayaan. Berdasarkan teori karir dari Super menyatakan bahwa karir merupakan proses kehidupan sepanjang hayat. Dan Super pun menyampaikan kembali bahwa kematangan karir adalah perilaku individu dalam mengidentifikasi, memilih, merencanakan, dan melaksanakan tujuan karir yang sesuai dengan usia rata-rata dalam tahap perkembangan karirnya. Sehingga tujuan dari materi ini adalah siswa dapat memahami beberapa pilihan karir setelah lulus SMA serta mampu memahami konsekuensi dari setiap keputusan karir tersebut. Setelah lulus SMA, siswa dihadapkan pada beberapa pilihan, diantaranya apakah melanjutkan kuliah di jenjang perguruan tinggi, apakah memasuki ke dunia kerja, ataupun berwirausaha, masuk pesantren, dunia kursus, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apabila siswa memilih studi lanjut untuk kuliah, ada pertanyaan yang harus dijawab, bagaimana prospek masa depan program studi tersebut? Bagaimana langkah sukses menuju perguruan tinggi? Adapun pertanyaan kalau siswa ingin mengambil bimbel, kursus, ataupun training, program apa yang dipilih, bagaimana prospek masa depannya, dan di mana lembaga kursus atau training yang profesional. Begitupun untuk pertanyaan kalau mau masuk ke dunia kerja, di mana sumber informasi kerja yang didapat, bagaimana cara merespon informasi kerja, dan apa yang harus dipersiapkan seorang siswa untuk memasuki dunia kerja. Untuk pilihan studi lanjut ke perguruan tinggi, ada beberapa alasan mengapa seorang siswa harus melanjutkan studi lanjut atau kuliah. Di antaranya ada 8 poin. Yang satu tentunya untuk menuntut ilmu agar memberikan bekal sebagai bekal pendidikan untuk memiliki tambahan wawasan yang lebih luas sehingga dapat membentuk pola pikir yang lebih baik untuk membawa perubahan. Kemudian siswa dapat hidup mandiri, dapat membangun relasi, lebih dekat dengan mimpi dan cita-cita, dan bisa melatih beradaptasi dalam bertahan di bawah tekanan selama kuliah. Juga tentunya akan memberikan gelar akademis dan membentuk individu untuk menjadi contoh yang baik, juga memberikan pengalaman hidup yang tidak akan terlupakan. Hal yang perlu diperhatikan untuk studi lanjut diantaranya adalah melihat status dan akreditasi perguruan tinggi, jalur jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi, sistem penerimaan mahasiswa, perguruan tinggi kedinasan seperti apa, dan juga poin-poin yang terpenting untuk membuat keputusan studi lanjut dalam pemilihan prodi diantaranya: satu, mengenali diri, tipe kepribadian, minat, bakat, kemampuan akademik dan non-akademik, serta bagaimana personal values gaya belajar siswa, serta menetapkan tujuan atau eksplorasi. Selanjutnya untuk eksplorasi program studi dan eksplorasi kampus. Adapun bentuk-bentuk perguruan tinggi dikenal ada beberapa, yakni universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan politeknik. Universitas adalah perguruan tinggi yang terdiri dari beberapa fakultas yang menyelenggarakan pendidikan bermacam-macam bidang keahlian yang berbeda dari jenjang non-gelar S1, S2, dan S3. Kemudian untuk institut adalah perguruan tinggi yang terdiri dari beberapa fakultas yang menyelenggarakan pendidikan keahlian yang serumpun dalam kelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian yang sejenis dari jenjang gelar S1, S2, dan S3. Adapun yang ketiga adalah sekolah tinggi
yakni perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan yang tidak terdiri dari berbagai macam fakultas dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu atau satu keahlian khusus. Adapun untuk akademi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang atau satu keahlian khusus dalam waktu yang relatif singkat. Adapun politeknik adalah suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Bedanya dengan akademi, politeknik memberikan porsi yang lebih besar pada praktik. Yang selanjutnya adalah pendidikan kedinasan, yakni sebuah perguruan tinggi yang di luar Depdiknas yang menyelenggarakan pendidikan satu keahlian khusus yang ditujukan untuk atau sesuai dengan bagaimana kebutuhan peningkatan kemampuan pegawai atau karyawan di bawah satu departemen yang bersangkutan. Selanjutnya ada 2 jalur pendidikan, yaitu pendidikan akademi dan pendidikan profesional. Yang dimaksud dengan pendidikan akademis adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangan dan lebih mengutamakan peningkatan mutu serta memperluas wawasan keilmuan ilmu pengetahuan dari jenjang S1, S2, dan S3. Sedangkan untuk pendidikan profesional yakni pendidikan tinggi yang diarahkan pada kesiapan keahlian tertentu serta menggunakan peningkatan kemampuan kerja serta aplikasi ilmu dan teknologi dikenal dengan jenjang D1, D2, D3, D4 atau terapan. Demikian materi terkait dengan pilihan karir setelah SMA. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.